Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 27 April 2022. Seperti biasanya saya akan membahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Bagian pertama linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang sudah saya bahas BBRI, BBCA, ADMR, TLKM, BBNI, UNVR, ASI, dan UNTR ya. Jadi ada 8 saham yang sudah saya bahas sebelumnya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung untuk bagian kedua. Saya mulai dengan Arto. Jadi untuk Arto ini downtrendnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Memang hari ini terlihat seperti rebound ya, seperti itu ya. Tapi pada dasarnya dia masih resiko ya kalau kita masih mau buy ya, seperti itu ya. Untuk Arto ini pendapat saya masih tetap sama ya sebelumnya ya. Sebelumnya ketika dia turun-turun di bawah ya, itu saya sebutkan kalau mau buy on weakness untuk Arto itu ada dua area, 16.000 dan 14.500 ya. Tapi perlu diingat di sini kalau dia gagal bertahan di atas 14.500, sudah saya sebutkan sebelumnya, itu lebih baik jual dulu. Nah, posisi sekarang dia sudah mulai rebound, apakah mulai buy Pak Sunar? Saran saya sih masih belum ya. Nah, seperti itu ya. Kalau mobile lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 14.500. Nah, mungkin pertanyaannya, loh Kak, buy sekarang aja Pak Sunar, kan lumayan kalau dia naik ke atas 14.500 kan profitnya lumayan. Nah, masalahnya kalau kita bicara mengenai support resisten di saham ya. Nah, kalau dia sudah breakdown supportnya ya, seperti ya, dan supportnya tersebut kecenderungan supportnya adalah support kuatnya. Karena kenapa saya bilang support kuatnya? Karena kalau dia turun di bawah 14.500, saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, itu dia bisa testing lagi area jauh di bawahnya 14.500 ya. Jadi makanya saya sarankan jual dulu. Kalaupun mau buyback, itu paling cepat tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 13.500 ya. Itu paling cepat. Kalau dia masih di bawahnya 13.500, resikonya masih besar. Ya seperti itu ya. Jadi jangan buy sekarang, tunggu aja kalau sudah naik ke atas 14.500. Kalau mau curi start ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 13.500. Kalau misalnya wah Pak Sunar sudah terlanjur buy ya, atau masih punya ya, masih hold ya, jangan lupa kalau dia turun di banyak 12.000, saran saya sih jual dulu ya. Karena dia kalau turun di banyak 12.000, dia akan menguji area kurang lebih sekitar area di bawah ini ya. Ini kurang lebih sekitar area 11.650. Atau kita perhatikan di sini, ini swing low-nya di 11.800 ya. Jadi masih resiko sebenarnya kalau mau buy sekarang. Jangan terlalu istilahnya agresif ya, seperti itu ya. Tunggu aja kalau naik ke atas 14.500. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 14.500, saya belum menyarankan. Paling cepat naik ke atas 13.500. Ya seperti itu kurang lebih untuk Arto cukup ya. Nah berikutnya untuk SMGR Pak Sunar. Naiknya tinggi kemudian volumenya tinggi. Apakah boleh buy sekarang? Untuk SMGR juga sama, trennya masih cenderung downtrend ya. Walaupun sekarang naiknya tinggi, volumenya tinggi, apakah sudah saatnya buy? Nah kalau kita perhatikan, saya sudah sarankan sebelumnya buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.225. Kalau selama di bawahnya 7.225 untuk SMGR ya, ini saya tebelin aja supaya jadi istilahnya peringatan ya. Selama dia masih di bawahnya 7.225 itu masih resiko, ya kan? Memang Pak Sunar kalau di bawahnya itu kan murah Pak Sunar kalau kita beli sekarang. Memang benar ya kalau dibahas sekarang sih murah. Tapi kalau di saham itu kadang-kadang kalau beli di atas itu tujuannya untuk konfirmasi ya. Kalau dia belum naik di harga tertentu itu dia masih resiko turun ke bawah. Makanya ini kan sudah saya sebelumnya sudah saya gambarkan ya. Naik ke atas 7225 buy. Target berikutnya di 7525 resistennya. Ini sudah saya gambarkan ya. Kemudian berikutnya 7.800 kalau dia berhasil naik lagi. Nah di sini kalau dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya dan juga stop lossnya. Karena sudah saya sebutkan kalau turun di bawah 7225 dia turunnya bisa makin dalam. Buktinya dia ini lower low terus ya. Ini kan swing low-nya di sini, kemudian turun lagi swing low-nya di sini. Nah, yang terakhir kan dia lower low dari sebelumnya ya, swing low-nya ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia selama kita lihat di sini ya, di bawah 7.225 itu resikonya dalam ya. Jadi masih memungkinkan bisa turun lagi di bawah 6.000 bisa aja. Tapi saya di sini nggak mendoakan yang jelek ya. Ini saya garis tebelin. Mengapa kok 7.225? Karena kalau di bawahnya 7.225 dia masih resiko dan masih cenderung dalam ya resikonya. Jadi kalau mau buy pun lebih cepat tunggu aja kalau dia naik ke atas 6850 ya. Memang sebelumnya di sini gagal ya. Berapa kali ini Pak Sunar gagal? 1, 2, 3 ya. Dia naik kemudian gagal, naik gagal, naik gagal. Nah, di sini kalau kita perhatikan kalau dia gagal bertahan di atasnya 6850, maka dia akan makin turun lagi ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri ya
Untuk SMGR belinya bertahap aja, nyantai aja kok ya. Karena kalau dari bawah dia mulai rebound ke atas, dia reboundnya lumayan kasih kesempatan kok ya, seperti ini ya. Dia naik 2, kemudian dia cenderung konsolidasi, kemudian sideways ya, breakout lagi ya, kesempatan untuk tambah lagi atau average up ya, atau buyback ya kalau misalnya sebelumnya kena trading stopnya ya, seperti itu. Jadi menurut saya sih jangan terlalu agresif ya, belinya disesuaikan aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya gagal ya kita jangan hold ya, pasang stop lossnya, jangan sampai average down lagi ya. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 6150 dan 5925 ya, itu adalah low terakhirnya di 5925. Kalau mau tambah lagi average up naik ke atas 6550 tambah lagi. Kalau yang belum punya paling cepat ya tunggu di 6850. Jadi kalau dia naik ke atas 6850 kita buy, naik lagi ke atas 7225 tambah lagi atau average up ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuannya untuk average up ya. Kalau mau tambah lagi silahkan ya, kurang lebih seperti itu untuk SMGR. Oke, berikutnya untuk EMTK. Jadi EMTK ini sudah saya bahas sebelumnya, uptrendnya masih cukup bagus. Tapi memang di sini ada yang beberapa yang bilang, Pak Sunar, EMTK itu hati-hati karena istilahnya digoreng bandarnya ya. Atau ini saya belum lihat beritanya apakah ada aksi korporasi right issue atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya, sudah saya berikan di sini support terdekatnya 2800, resistennya 2960. Yang mau buy on weakness tunggu aja di area 2550 atau 2320. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, kemudian sudah berhasil rebound atau mantul ya, ekornya panjang seperti ini, boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2800 boleh tambah lagi, naik ke atas 2960. Yang mau buy high sell higher silakan ya, atau naik ke atas swing high di sini 2990 ya. Target price berikutnya setelah Fibonacci extension 1,7,2%, kurang lebih sekitar area 3.300 sampai dengan 3.439 ya, atau 3.400an ya kurang lebih ya. Jadi sebenarnya uptrendnya untuk EMTK masih cukup bagus, tapi jangan terlalu agresif karena volumenya cenderung masih lesu ya di sini ya. Volumenya lesu walaupun dia harganya masih bisa naik lagi ya. Jadi jangan terlalu agresif di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau buy high sell higher, atau lebih baik sih tunggu buy on weakness saja untuk saham ini ya, atau pilih saham yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Karena volumenya seringkali timbul tenggelam ya. Di sini ada spike ya, spike di sini ya, kemudian besoknya volumenya hilang, kurang lebih seperti itu untuk EMTK. Berikutnya untuk MPMX ya. Saya coba lihat apakah ada aksi korporasi ya, karena setahu saya sih sebelumnya dia pembagian dividen lumayan menarik ya, tapi saya nggak tahu ini kenaikannya apakah karena sentimen akan pembagian dividen atau bagaimana, atau ada aksi korporasi. Saya coba cek sebentar ya di RTI for Business. Belum ada berita ya. Ini rapat umum pemegang sahamnya tanggal 18 Mei 2022 ya. Jadi belum ada jadwal dividen di sini. Apakah ada berita apa Pak Sunar kok bisa naik lagi? Saya sih kurang tahu di sini ya. Tapi yang pasti di sini saya sudah gambarkan di sini support terdekatnya di 1245 ya. Resistennya ya di mana Pak Sunar ya? Di sini ya. 1380. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1380, kira-kira target price berikutnya di mana Pak Sunar? Nah, kalau kita mundur ke belakang ya, ini target price berikutnya bisa aja ke area sekitar sini ya, 1600. Tapi di sini di tengah-tengahnya ada kurang lebih acuannya sekitar area 1500-an ya, seperti itu. Jadi itu area resistennya 1500 dan 1600. Kalau mau buy high sell higher, boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya, naik ke atas 1380 kita buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang ini sudah dekat resistennya, tapi dia sudah breakout ya, jadi masih cukup bagus sebenarnya uptrendnya. Buy-nya bertahap aja, target price berikutnya di 1500 dan 1600. Kalau misalnya mau buy on weakness, saran saya sih ada dua area ya, 945 di sini ya, dan juga kurang lebih seperti area di sini ya, saya pakai acuan 1040. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, saya nggak mendapatkan koreksi ya, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1040 atau naik ke atas 945 ya, itu di sanalah kesempatan untuk buy on weakness kalau yang mau trading di MPMX ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saat ini memang dia cenderungan testing area resistennya 1380. Apakah pasti berhasil Pak Sunar ya? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya.
Memang sebelumnya di sini gagal, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ICBP. ICBP sudah saya bahas di video sebelumnya khusus mengenai 7 saham yang downtrend ya. Sebelumnya saya sudah bahas. Memang di sini sebenarnya trennya dia masih downtrend walaupun dia sideways di bawah. Tapi kecenderungan ini masih cukup kuat ya arahnya ke bawah ya. Jadi kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya, oh ini beberapa tahun sebelumnya ya. Ini masih kurang lebih testing areanya di sini ya. Di sekitar 2017 ini supportnya ya. Dan kalau kita perhatikan di sini dia masih di bawahnya 7625. Jadi kalaupun mau kita buy ya seperti itu ya, untuk ICBP menurut saya sih masih resiko. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7625 atau lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8075. Itu kalau mau buy. Yang buy on weakness paling cepat di 7625 ke atas kita buy. Tapi jangan lupa yang sudah punya ya, kalau mau buy sekarang itu pasang aja stop lossnya di 7375, maksimum di 7050. Memang agak jauh ya fluktuasinya. Loh, jauh banget Pak Sunar. Ya kalau 7050 terlalu jauh ya pasang aja stop lossnya di 7375 atau low-nya dari hari ini ya 7350 atau pakai acuan swing low di sini ya 7250. Kalau misalnya terlalu jauh dari 7050 itu kalau mau buy on weakness sekarang ya lebih baik tunggu breakout ke atas 7625. Tapi menurut saya sih lebih amannya kalau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8075. Karena kalau kita lihat sebetulnya di sini ya dari bawah ya memang tertahan di sini ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8075 dia lumayan bagus menarik ya sampai ke 8975. Tapi kalau dia gagal, dia ada kemungkinan bisa turun lagi ya ke 7625. Jadi amannya sih tunggu 8075 ke atas. Kalau naik ke atas 8075, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu ya. Target price berikutnya di 8500 dan 8975. Kurang lebih seperti itu untuk ICBP. Jangan terlalu agresif juga ya, walaupun ini sahamnya bagus sih perusahaannya ya. Tapi saya sih terus terang aja masih kira-kira bahasa gampangnya itu masih dihantui ya oleh aksi korporasi dari ICBP sebelumnya ya, akuisisi PAC di harga mahal. Saya belum lihat perkembangan beritanya terus terang aja. Sebelumnya saya sudah punya untuk ICBP tapi saya sudah cut loss ya. Memang saya terakhir ada buyback tapi buyback yang saya itu nggak banyak banget ya, sedikit banget ya. Saya belinya bertahap aja, istilahnya nyicil ya. Karena terus terang aja ini kalau buy sekarang itu buy on downtrend ya, masih downtrend ya. Ya, jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi boleh atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, jangan sampai hold ya. Pasang trading stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Java. Tiba-tiba hari ini naik tinggi Pak Sunar. Oh, berarti apakah sudah boleh buy besok ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini garis yang sudah saya berikan sebelumnya di 1545. Jadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, saya sudah punya, saya buy, kemudian dia gagal ternyata ya. Jadi bukan berarti Pak Sunar salah atau ngawur ya. Ternyata waktu itu saya buy, ternyata dia gagal. Ya, karena harga saham di pasar saham saya nggak bisa ngatur ya. Saya hanya bisa menggambarkan support dan resistennya. Memang ini kecenderungan kalau mau buy besok itu masih resiko. Walaupun hari ini kan naik tinggi Pak Sunar. Volumenya juga naik tinggi. Ya, tapi selama di bawahnya 1545 ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini kosong ya. Nggak ada candle sama sekali ya. Berarti kalau dia tembus di bawahnya, ini boleh dikatakan 1545 itu support kuatnya sejauh ini ya. Dari 2021 setelah Maret ini ya. Jadi kalau dia turun masih di bawahnya 1545 itu resikonya lebih besar daripada rewardnya. Jadi belinya jangan terlalu agresif, naik ke atas 1545 itu paling cepat ya. Atau lebih baik naik ke atas 1600 ke atas ya. Ya saya sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Jadi beli saham itu nggak selalu nawar di harga bawah itu selalu murah, nggak juga sih ya. Seperti itu ya. Karena dia kalau sudah di bawahnya 1545 ini resikonya lumayan dalam ya. Seperti ini sebelumnya ya. Dia kan dari sebelum pandemi pun dia sudah mulai merosot gitu ya. Tapi kalau dia gagal dia bisa turun lama ya sebenarnya. Memang pada akhirnya Pak Sunar pada akhirnya kan dia berhasil. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Karena sebelumnya di sini kalau kita perhatikan dia gagal ya. Ini lama banget tuh ya. Masalahnya kalau kita masih hold ya, apakah kita tahan sampai 1 tahunan lebih gitu ya? Apakah Anda nggak takut nih kalau sampai 1545 ini pernah dibawa turun waktu pandemi sampai 760-an ya di sini ya, low-nya gitu ya. Makanya saya bilang di sini kalau masih di bawah 1545 masih resiko. Istilahnya tangkap pisau jatuh ya. Belinya bertahap aja.
Kalaupun mau curi start, tunggulah kalau dia berhasil naik ke atas 1485 ya di sini ya. Kalau mau curi start ya, Bapak sebentar nggak apa-apa saya curi start ya. Ya tunggu aja. Kalau misalnya sudah punya, pasang aja trade stopnya di 1435. Ini saya gambarkan 3 garis saja ya. Jadi pasang trade stopnya atau stop lossnya di 1435, 1385 dan maksimum di 1365. Itu kalau yang mau buy sekarang atau yang sudah punya. Tapi lebih baik tunggu aja naik ke atas 1545 untuk Java ya. Seperti itu kurang lebih cukup ya. Untuk berikutnya TCPI. Nah TCPI ini garis-garisnya masih status sama. Untuk buy on weakness saya sudah gambarkan 3 area. Nah di sini kalau kita perhatikan, kalau dia masih di bawahnya 9.400 itu masih resiko ya. Jadi kalau dia naik ke atas 9.400 kita barusan buy. Memang mungkin ada yang tanya Pak Sunar, ini sebelumnya kan sudah naik ke atas 9.400 ya. Ternyata gagal Pak Sunar. Nah kalau kali ini naik lagi, apakah kita buyback atau buy lagi? Nanti jangan-jangan turun lagi. Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya, tapi di sini 9.400 itu adalah area yang menariknya ya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya 9.400 ya, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 9750. Dan dia kalau sudah di atasnya 9750, dia bisa lancar sampai ke 10.000 ke atas ya, seperti itu ya. Memang ciri khasnya dari TCPI dan juga TPIA ya, seperti itu ya. Kalau dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Lumayan lama ya. Jadi kalau turun dia juga sama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, dan turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Kita lihat di sini, ini dari atas bisa turun, kemudian, Pak Sunar bisa naik lagi breakout higher high. Ya makanya di sini saya pasang garis-garisnya ya, naik ke atas 9.400. Kalau mau spekulasi buy silakan, buy-nya bertahap aja, setiap pelipatan Rp50 atau Rp100, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Atau ikuti garis saya, naik ke atas 9750, tambah lagi average up, naik ke atas 9925 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Dicek juga apakah ada aksi korporasi ya, saya nggak baca beritanya, seperti itu ya. Saya hanya fokus ke garis-garisnya aja untuk support dan resistennya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk GZCO. Jadi dia pas di MA20 dia mantul Pak Sunar. Apakah beli? Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan 183 ya. Kalau mau buy posisi sekarang, kalau dia naik ke atas 202 silakan buy ya bagi yang belum punya. Naik ke atas 220 tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atas 248, nah kira-kira targetnya di mana Pak Sunar? Ini kan naik ke atas 248, apakah masih bisa naik tinggi lagi sampai di puncaknya di sini 374-an? Kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi kalau setelah 248 saya gambarkan kurang lebih target price-nya sekitar area 310, kemudian berikutnya 374. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang tanggung ya. Sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 202 atau high-nya yang hari tanggal 25 April ini ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 204, boleh buy ya, seperti itu. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 220 tambah lagi breakout ke atas 248, kemungkinan besar dia akan berusaha naik sampai 310 dan 374. Ini nggak tahu beritanya apa ya. Di sini saya fokusnya hanya pergerakan harganya saja. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya untuk GZCO. Kenapa? Volumenya seringkali hilang ya. Masalahnya di sana. Contohnya di sini ya. Ini kan dia naik. Kemudian volumenya turun. Turunnya lebih dari setengahnya dari kemarin ya. Seperti itu ya. Jadi itu bahaya seperti itu ya. Nah bahayanya kenapa? Kalau volumenya naik kemudian tiba-tiba turun, takutnya kalau Anda sudah punya, nanti Anda nggak bisa jual. Ya Anda bisa jual tapi nggak laku karena banyak yang jual di bawahnya atau peminatnya nggak ada, demand-nya kurang ya, sehingga harganya susah naik seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif. Memang sebelumnya jarang liquid ya kalau ini ya, jarang banget ya ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, wah ini hampir nggak ada volumenya ini Pak Sunar. Kalau dibalangkan di sini ya, ya makanya itu belinya jangan terlalu agresif. Kalau misalnya takut sih lebih baik pilih saham yang lainnya. Ini khusus memang risikonya agak tinggi ya fluktuasinya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Sudah ada 16 saham totalnya, bagian pertama dan bagian kedua. Ini bagian kedua. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.